Oke kawan-kawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelanjutan video sambung pucuk di bagian yang pertama. Berarti ini bagian yang kedua. Kenapa nanti video ini kayak sinetron, kayak episode kan? Karena saya mau membahas secara detail bagaimana atau kenapa harus seperti itu caranya, ataupun apa penyebabnya, ataupun apa solusinya dari sambung pucuk itu. Jadi itulah makanya video ini pakai episode pula kayak sinetron. Jadi kita sekarang di bagian yang kedua. Jadi bagi kawan-kawan nanti yang menonton video ini di bagian ini aja, di bagian kedua ini aja, tanpa menonton video di bagian yang pertama, mungkin tidak paham ini, mungkin agak sedikit keliru lah, tapi mungkin ada juga lah yang paham. Jadi kalau untuk lebih dimengertinya, hendaknya tonton dulu video ini di bagian yang pertamanya, baru tonton di bagian yang kedua ini. Oke. Jadi setelah dipahami pada video yang pertama, jadi kita masuk di bagian yang kedua. Jadi nanti setelah kita persiapkan entres dan seedling, terserahlah mau entres terlalu tua, mau entres itu sedang. Maksud saya sedang di sini tidak terlalu tua, tidak terlalu muda, dan entres yang muda. Jadi nanti sudah kita persiapkan salah satu di antara 3 jenis entres itu, ataupun bisa juga dipersiapkan 3 jenis itu untuk membuktikan argumen saya di video bagian yang pertama. Kemudian nanti kita bahas dulu penyayatan. Jadi kalau untuk penyayatan itu, kalau untuk alatnya lah, memang alat penyayatan itu kan bisa bermacam-macam alat. Ada yang memakai pisau grafting itu, ada yang memakai silet, ada yang memakai pisau cutter kan. Cuman kan syaratnya itu harus tajam. Kenapa harus tajam? Supaya nanti pengirisan kita itu halus. Jangan sampai nanti pengirisan kita itu kasar. Nanti yang saya bilang kasar itu, sewaktu kita sayat itu kan nanti ada bagian-bagian kulit tuh yang terluka, tapi nanti tidak licin. Jadi serpihan sayatan kita itu nanti masih ada tertinggal di entres. Jadi dia tidak berhasil hidup lantaran dia sempat terkoyak tapi tidak putus. Jadi syaratnya itu pisaunya itu harus tajam. Tapi jika kawan-kawan memakai silet, entah pisau grafting, entah pisau cutter, entah pisau dapur, cuman kalau saya, ini soal selera lagi ya, kalau saya lebih memilih silet. Jadi kalau silet itu istilahnya kerjanya tidak ribet, jadi kita tidak perlu mengasahnya. Memang kalau dari segi kekurangannya kita kan harus sering membeli. Kalau pisau grafting kan mungkin sekali aja, tapi pisau grafting ini kendalanya itu kita harus mengasah, yang pertama. Yang kemudian kalau menurut saya, tapi entahlah kawan-kawan lain mungkin bisa mengasahnya lebih tajam. Kalau menurut saya lebih tajam lagi silet ketimbang alat penyayatan yang saya bilang tadi, di antara cutter atau pisau grafting itu.
Jadi inti dari pembahasan kita itu pisau itu harus tajam. Jadi setelah ada pisau itu, apapun jenisnya lah, jadi sayatlah istilahnya membentuk seperti kapak, atau kalau kita samakannya dengan huruf seperti huruf V. Jadi sewaktu penyayatan itu tuh usahakan sekali aja, misalnya kita mulai dari atas mengarah ke bawah kan. Jadi sekali aja kita mengayunkan jari kita itu, mengayunkan pisau kita itu dari atas ke bawah, atau misalnya nanti dari kiri ke kanan atau sebaliknya. Sekali aja. Jika belum dapat lagi nanti hasil sayatan yang kita inginkan itu, ulang sekali lagi. Tapi mengulangnya itu jangan disayat di pertengahan yang kita sayat itu, mulai lagi dari pangkal, tapi tetap lakukan sekali sayat. Tapi rasanya ini kurang ini, mungkin agak kurang dimengerti lah karena tidak ada alat peraganya. Cuman saya harap kawan-kawan bisa mengerti. Tapi di video saya yang lalu-lalu itu, kalau nggak salah saya peragakan. Kemudian setelah kita sayat dia membentuk huruf V, maka bekas sayatan itu tuh hendaknya jangan lagi tersentuh tangan. Tidak boleh lagi tersentuh tangan kawan-kawan. Nah, kemudian potonglah itu batang sedeling itu. Setelah dipotong, dibelah dua. Nah, itu. Kemudian tancapkanlah itu enters itu. Jadi nanti setelah enters itu ditancapkan, tengok ciri-ciri enters yang kawan pakai itu. Kalau entersnya itu terlalu tua, tidak apa-apa. Semua sambungannya itu, sambungan enters dan sedeling itu tak apa, sambungannya itu ditutup full semuanya dengan alat pengikatnya itu. Alat pengikatnya itu terserah sajalah mana rasanya bahan-bahannya yang gampang didapati. Di antara bahan itu ada plastik es ini yang dipotong-potong, atau sengaja kita membeli plastik okulasi atau plastik urap, atau nanti kita membeli parafilet. Tapi jika kawan-kawan bertanya sama saya, mungkin bahan itu yang saya anjurkan itu parafilet. Jadi karena parafilet ini istilahnya lebih gampang dipakai, karena dia saat ditarik itu dia tidak lengket di tangan. Kemudian sewaktu kita melilit itu kita tidak perlu mengikat lagi, dia akan lengket dengan dia sendiri. Yang saya maksud dia lengket dengan dia sendiri itu, parafilet itu hanya akan lengketnya dengan parafilet pula. Jadi dia tidak mau lengket dengan tangan. Kemudian tengoklah kategori entes kita itu. Kalau terlalu tuanya kan, tutuplah semuanya. Tapi kalau entes itu sedang, jadi jangan dililit rapat semua kawan-kawan. Hendaknya dikasihlah dia celah angin masuk pada bagian bawah yang kita belah itu. Kan kita belah nanti sedeling itu tuh kan. Kita tancapkan enters. Jadi nanti sewaktu kita tancapkan itu tuh kan ada itu di sedeling itu, di bagian belahannya yang paling bawah itu kayak berongga dia kan.
lantaran kita belah kan. Kemudian nanti kita tancapkan entes itu. Jadi entes yang kita tancapkan itu nanti tidak kandas ke seedling yang kita belah itu kan. Ke seedling yang kita belah itu. Ini kan agak berongga dia di bawah itu. Rongganya yang di bawah itu jika ada jangan ditutup, dikasih angin sedikit. Itu nanti tujuannya jika kelembapan air berlebih dari seedling yang dihasilkan dari akar, maka nanti air tidak akan mengendap di sambungan kita itu kan kawan. Jadi dia akan menguap keluar melalui rongga itu. Itu untuk entres yang sedang. Jika entresnya nanti terlalu mudah, itu saat kita melilit itu nanti dikasihlah dia istilahnya lilitannya itu jarang-jarang. Baratnya sewaktu kita melilit itu kan di bagian ini nanti lilitan kita tuh entersnya itu tertutup, di bagian sana entersnya nampak tidak terkena lilitan. Di bagian ini nanti terkena lagi, di bagian sana enggak lagi, istilahnya dililit jarang-jarang. Jangan dililit rapat. Tujuannya dililit jarang-jarang seperti itu tuh karena entres muda itu kelembapannya tinggi. Jadi nanti jika banyak air yang dihasilkan oleh seedling yang berjalan dia dari akar menuju ke atas, nanti jika terjadi kelembapan setelah kita menyambung itu kan kita sungkup itu, jadi kan terjadi kelembapan itu. Jadi jika kita lilit secara jarang-jarang, tidak rapat, istilahnya intinya masuk udara ke sambungan kita itu, nanti jika airnya berlebih, air itu nanti tidak akan mengendap dia kan kawan. Jadi air itu nanti akan turun dia. Jadi nanti sambungan kita itu tidak membusuk, tidak berjamur. Jadi insya Allah nanti sambungan dengan entres yang muda itu berhasil. Dan untuk penyiramannya kan udah saya bahas di video di bagian yang pertama. Kemudian untuk penyungkupan. Jadi kalau untuk penyungkupan itu, ini saya tengok kalah. Sebagian kawan-kawan kan ada nanti setelah disungkup tuh diikatnya seperti ini. Itu pun tak salah cara seperti itu tuh. Cumannya yang salahnya jika setelah disungkupnya kan diikatnya rapat-rapat. Kalau diikat rapat-rapat itu saya bilanglah salah. Karena jika nanti ini mengembun, banyak embun di sini, nanti jika kita ikat rapat nanti nanti dekat di atas pengikatannya itu akan menggenang air. Sementara di sini sambungannya, jika di sambungan nanti menggenang air, tidak keluar air itu kan, jadi nanti sambungan ini basah, menghitam, akhirnya sambungan kita gagal. Jadi ikatlah, jika mau diikat, ikat aja sedikit. Cuman kira-kira dengan mengikat seperti ini nanti hendaknya air bisa turun, embun itu bisa turun. Tapi kalau saya pribadi, saya sarankan saya tidak mengikatnya, karena dari dulu sampai sekarang cara seperti ini yang saya bikin alhamdulillah berhasil, tak ada kendalanya di penyungkupan. Oke, jadi kita udah sampai di tahap penyungkupan. Jadi kemudian kita sambung lagi. Jadi setelah disambung ini, saya sarankan jangan dia disimpan di bawah pokok kayu atau di meja yang terbuka. Jadi apa alasannya? Kalau kita
simpan nanti di media yang terbuka atau berjemur, dia kena sinar matahari. Jadi nanti ini akan berhasil nih kawan-kawan. Tapi jika kawan-kawan masih kurang percaya, boleh dicoba, karena dia kan masih dalam keadaan stres itu setelah disambung itu. Yang stres itu bukan sadelingnya, entresnya itu. Jadi nanti dia jika entres itu kepanasan, itu kemungkinan besar itu akan gagal. Itu jika ditaruh di sinar matahari. Kemudian jika kita taruh dia di bawah pokok kayu di belakang rumah, kalau kita taruh dia di pokok kayu, memang dia terlindung dari sinar matahari. Tapi nanti jika datang hujan, yang namanya daun kayu itu kan ada sebagian daun kayu itu yang tidak rimbun. Jadi nanti ada daun kayu itu misalnya yang jarang-jarang aja daunnya. Jika nanti hujan turun, air hujan itu nanti mengenai daun, jatuh lagi ke bawah, sementara sambungan kita ini, media ini berada di bawah pokok kayu. Jadi nanti media ini basah terkena air, terkena air hujan maksud saya. Jadi sementara sewaktu penyiraman ini kan seperti yang saya ulas di video bagian yang pertama, sambungan ini kan harus kita atur ini siklus penyiramannya agar berhasil. Karena jika tidak kita atur nanti seperti video yang lalu, jika entresnya nanti terlalu mudah, jika air hujan ini nanti sampai membasahi media tanam, maka nanti menjelang sambungan itu menempel, misalnya kira-kira 4 minggu, nanti dalam seminggu itu misalnya adalah hujan tuh, misalnya dalam sebulan itu menjelang sambungan itu lengket, ada misalnya hujan tuh 5 kali, 6 kali. Jadi nanti berarti sama aja itu, misalnya penyiraman itu tuh tidak terkontrol, seperti yang saya bahas di video lalu. Jadi yang lebih bagusnya, simpanlah dia di tempat yang teduh, terhindar dari matahari, terhindar dari air hujan. Jadi kalau di bawah pokok kayu kan tidak bisa itu terhindar dia dari air hujan. Carilah naungan, atau misalnya nanti ada kandang-kandang ayam, ataupun ada nanti gudang di belakang kan, di ruang terbuka, misalnya entah gudang barang-barang bekas, ataupun sengaja kita bikin nanti naungan dari atap-atap second itu kan. Taruhlah media tanam itu di situ. Atau misalnya nanti di belakang rumah itu kan ada itu atap rumah tuh yang berlebih itu dari dinding tuh, apa namanya itu, kanopi. Kita taruhlah di kanopi di samping rumah tuh kan. Di samping rumah itu kan, kanopi itu kan jika nanti ada sinar matahari kan tidak kena sinar matahari dia bibit kita itu. Jika nanti datang hujan kan, udah ada atap itu yang melindungi. Oke kawan-kawan, jadi kita udah hampir ini di akhir video yang kedua. Jadi nanti saya akan menyambung lagi ulasan ini supaya lebih dimengerti di video yang bagian ketiga. Jadi saya ulangi lagi bagi kawan-kawan yang hanya menonton di video di bagian kedua ini tanpa menonton di video bagian yang pertama, mudah-mudahan mengertilah hendaknya, harapan saya. Tapi jika kurang mengerti, saya silakan menonton video ini di bagian yang pertama. Oke kawan-kawan, terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita berjumpa lagi di video sama bucu di bagian yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.